Beyond Time, bab 668-669. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Identitas wanita pemberani ini tak lain adalah tetangga Suking di Aula Pemberontak Bulan. Patung di Aula Pemberontak Bulan tidak hanya menyembunyikan penampilan seseorang tetapi juga jenis kelaminnya. Sebelum pecahnya perlawanan, tidak ada yang tahu bahwa di balik patung pria kekar itu, sebenarnya ada seorang wanita. Kepribadian wanita ini jelas mirip dengan seorang pria, yang terlihat dari kata-katanya yang berani. Sebagai orang pertama yang mengikuti Pilguru 9 dan telah mendengarkan suara daunnya selama 2 bulan, ditambah fakta bahwa dia secara spontan membentuk tim pengikut sejak awal, kualifikasi ini menyebabkan tetangga Suking memiliki reputasi yang sangat tinggi. Selain itu, wanita ini cukup terampil dalam hal pengorganisasian, dan dia mampu mengumpulkan pengikut yang berjumlah beberapa ribu orang. Ini baru anggota inti, masih banyak pengikut yang tersebar di sekitar pemujaan bulan. Adapun mereka yang mengetahui tentang Pil 9 dan mempercayainya, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Pada saat itu, ketika orang-orang ini dan para bawahan dari kepala aula keempat mendekati gurun pasir hijau, Suking juga menerima kunjungan dari leluhur Mogui. Meskipun ahli waris dan yang lainnya telah pergi, kendali tetap berada di tangan Suking. Sebagai staf apoteker, leluhur Mogui tidak berani bertindak gegabah di permukaan, apapun yang terjadi. Namun, dalam hatinya, dia masih tidak terlalu memikirkan Suking. Ini bukan karena identitas Suking, melainkan karena usianya. Menurut leluhur Mogui, menangani masalah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Tuan muda, kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Di apotek, ekspresi leluhur Mogui tampak serius saat berbicara dengan Suking. Terakhir kali, pewaris dan yang lainnya semuanya menjaga benteng, sehingga kita bisa membuka penghalang pelindung dan membiarkan kepala aula keempat dan yang lainnya masuk. Tapi sekarang, leluhur Mogui menatap Suking. Lagi pula, pasukan bulan merah sedang mengejar kepala aula keempat. Jadi, saya sarankan agar kita tidak melepaskan penghalang angin abu-abu kali ini. Di apotek, suasana menjadi tegang karena ucapan leluhur Mogui. Ningyan berhenti menyeka lantai, dan Wu Jianwu berhenti melafalkan puisi. Li Yufei dan Perineter sama-sama menatap Suking. Di antara mereka, hanya kegugupan Li Yufei yang terlihat jelas. Adapun Ningyan, ekspresinya tampak serius. Ia adalah bawahan Suking di Kabupaten Fenghai dan mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar Suking. Ia juga telah secara pribadi menyaksikan kontribusi besar Suking di Kabupaten Fenghai dan berbagai kekuatan yang telah dipengaruhinya. Oleh karena itu, ia memahami bahwa Suking memiliki pengalaman dan visi untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Meskipun Wu Jianwu tidak tahu sebanyak Ningyan, dia pernah mendengar tentang perbuatan Suking. Perineter telah melihat Suking di medan perang dengan mata kepala sendiri saat itu. Kemudian, dia mendengar tentang pergantian wakil gubernur Kabupaten Fenghai. Karena itu, dia mengerti bahwa pihak lain tidak sesederhana kelihatannya. Namun, jelas sekali bahwa leluhur Mogui tidak tahu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Suking dan berbicara lagi. Silakan ambil keputusan, Tuan Muda. Ekspresi leluhur Mogui tampak muram. Situasi di luar telah mencapai titik paling kritis, dan begitu penghalang pelindung dilepaskan, kedamaian gurun akan terancam hancur. Di bawah tatapan semua orang, Suking duduk di tempat yang semula diduduki oleh pewaris tahta dan memejamkan mata, tenggelam dalam pikiran. Linger memahami bahwa situasinya serius. Karena itu, dia dengan patuh berdiri di belakang Suking. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan Suking tidak berbicara. Sebuah martabat yang tak terlihat perlahan terbentuk di tubuhnya. Pada saat itu, ia seolah kembali ke Kabupaten Fenghai saat ia mengambil alih istana pemegang pedang atas nama Master Istana Lama. Saat itu, ia memiliki kartu truf yang jauh lebih sedikit daripada sekarang, tetapi ia masih berhasil membalikkan keadaan sampai batas tertentu. Bagaimana kekuatan militer kita saat ini? Suking membuka matanya dan bertanya dengan tenang. Seluruh gurun ini pada dasarnya lemah. Meskipun angin kelabu telah membentuk penghalang pelindung, kekuatan kita masih belum terlalu kuat. Termasuk aku,
Total ada 3 ahli nihilitas di seluruh gurun ini. Adapun gudang roh, ada 9, termasuk yang ada di ras penjaga angin. Terdapat lebih dari 100 kultivator Nascent Soul dan sisanya adalah kultivator tingkat rendah. Saya belum menghitung kekuatan apoteker kita. Leluhur Mogui sedikit terkejut dengan ketenangan Suking, tetapi dia tetap menjawab dan mengingatkan. Kekuatan kita saat ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kuil bulan merah. Kecuali jika pewarisnya kembali, kita tidak bisa melawan mereka. Leluhur Mogui hendak melanjutkan ketika tiba-tiba ia mengeluarkan selembar kertas giok dan melihat pesan tersebut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan muda, saya baru saja menerima kabar bahwa pasukan kepala aula keempat telah mengubah arah. Mereka tidak berlari ke arah kita, tetapi bergerak ke arah lain, jauh dari gurun seolah-olah mereka ingin bertarung sampai mati dengan pasukan pengejar bulan merah. Mereka tidak ingin mempersulit kita. Mogui berbicara dengan suara rendah. Ekspresinya tampak rumit dan tak berdaya. Suking mengangguk dan mengambil cangkir teh di samping. Dia tidak meminumnya, tetapi memegangnya di tangannya dan menatap teh di dalamnya. Samar-samar, dia seolah melihat sosok dari kedalaman ingatannya dalam teh ini. Saat itu, orang tersebut berdiri di perbatasan Kabupaten Fenghai dan membakar dirinya sendiri, menghentikan musuh seorang diri, menjadi kenangan abadi bagi semua orang yang menyaksikannya. Pada saat itu, rasa kaget dan sakit yang menusuk di hati Suking sangat hebat. Namun, dia tidak berdaya dan sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang, dia melihat orang yang serupa. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan tenang. Pertama-tama, kumpulkan semua kultivator gurun di pegunungan kehidupan pahit. Tempat ini akan menjadi pusatnya, dan tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan untuk keluar sedikit pun. Kedua, beritahu kepala aula keempat bahwa tidak perlu mengubah arah. Langsung saja datang ke padang pasir. Suking berdiri sambil berbicara. Ketika leluhur Mogui mendengar ini, dia ragu-ragu. Suking menatap Mogui dengan tenang lalu berbicara. Bintang bulan merah telah menutupi separuh langit, dan malapetaka yang akan datang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jika kita hanya duduk diam dan menyaksikan kepala aula keempat dan yang lainnya bertarung melawan kultivator bulan merah, pemberontakan ini akan kehilangan maknanya. Lagi pula, setelah kepala aula keempat dan yang lainnya ditangkap dan dibunuh, akankah kuil bulan merah melepaskan gurun itu? Entah itu karena tujuan bersama kita atau karena kesejahteraan kita saling terkait, kita harus bertindak. Tidak perlu membahas ini lagi. Ning Yan, hamba Anda yang rendah hati telah tiba. Seluruh tubuh Ning Yan gemetar saat ia melangkah maju. Ia berdiri tegak seolah-olah telah kembali ke Kabupaten Fenghai. Kau adalah pembawa titah. Kau akan mengikuti senior Mogui dan menyampaikan niatku. Seperti yang kau perintahkan, jawab Ning Yan dengan lantang. Wu Jianwu, di sini. Wu Jianwu terpengaruh oleh suasana dan buru-buru berbicara. Lepaskan semua keturunanmu, terutama burung beo, untuk menyebar ke seluruh padang pasir sebagai pengintai. Wu Jianwu tidak berani membantah dan segera mengangguk. Peri Neter tidak berbicara, tetapi dia juga mengangkat kepalanya dan menatap Suking. Bantu aku melindungi Linger dan apoteker. Li Yufei akan mengikutimu. Baiklah. Peri Neter setuju. Li Yufei juga buru-buru mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Suking berbeda dari sebelumnya. Setelah Suking selesai memberikan instruksinya, dia mengeluarkan sebuah token giok dan memberikannya kepada Linger. Saat platform pembunuh dewa muncul di langit di luar, hancurkan token giok ini. Setelah itu, Suking berjalan keluar dari toko obat. Dengan lambaian tangannya, anak-anak ayam di halaman belakang berkicau dan terbang serempak. Saat tubuh mereka bersinar, mereka berubah dari anak ayam kecil menjadi anak ayam besar. Mereka yang telah memberikan kontribusi sebelumnya, bulu-bulu mereka sangat berkilau, jelas menunjukkan status yang tinggi. Orang bahkan dapat melihat wujud asli mereka di balik bulu-bulu tersebut. Jika mereka memberikan beberapa kontribusi, wujud asli mereka akan dipulihkan sampai batas tertentu dan mereka akan diberikan kebebasan. Pada saat itu, mereka bergegas untuk menjadi yang pertama maju. Mereka mengikuti Suking dan langsung menuju ke langit. Ketika leluhur Mogui melihat pemandangan ini, dia sedikit terharu. Dia dapat menyimpulkan bahwa Suking berencana membawa anak ayam ini dan secara pribadi menerima rombongan kepala aula keempat. Ini
Meskipun Mogui menyetujui perkataan Su King, dia masih sedikit ragu. Karena itu, secara naluriah dia menatap Ning Yan dan yang lainnya. Dia tidak menyukai para kultivator tingkat rendah ini, tetapi tidak ada orang lain yang bisa dia mintai bantuan sekarang. Tuan muda, jangan khawatir, masalah ini bukan apa-apa bagi tuanku. Dulu, di Kabupaten Fenghai, tuanku sendirian. Beliau menyelesaikan kekacauan di 2 wilayah terlarang besar dan merekrut 10 juta tentara untuk medan perang garis depan. Belum lagi nihilitas tahap pertama, bahkan ada tahap kedua dan ketiga yang harus mengikuti perintahnya. Ras mana yang tidak berani patuh? Ning Yan berkata dengan bangga. Dia bahkan membongkar konspirasi wakil gubernur dan mengungkapkannya di hadapan seluruh wilayah. Bahkan Kaisar Manusia mengeluarkan dekret yang mengakui dan mendukung statusnya di masa depan sebagai gubernur wilayah, karena di wilayah Fenghai, tuanku adalah pusat perhatian dan hati rakyat berada di pihaknya. Ketika Mogui mendengar ini, matanya menyipit dan hatinya bergetar. Dia bisa memastikan bahwa Ning Yan tidak berbohong, tetapi beberapa kalimat pendek itu menimbulkan gelombang besar di hatinya. Mengatasi bahaya di wilayah terlarang dan merekrut 10 juta tentara. Gubernur daerah. Saat ia gemetar mendengar pengungkapan yang mengejutkan ini, Su King berdiri di atas kepala seekor anak ayam besar dan pergi. Saat mereka melaju kencang, matanya berubah menjadi hitam pekat. Kekuatan pembatasan racun menyebar dengan seluruh kekuatannya bersamaan dengan badai. Tak lama kemudian, angin abu-abu di sekitarnya berubah menjadi hitam dan menyelimuti sekitarnya. Niat jahat di dalam diri mereka bergejolak, menyebabkan jantung anak-anak ayam kecil itu berdebar kencang. Hanya Su King yang tanpa ekspresi. Ketika kekuatan pembatasan racun mencapai titik ekstrim, dia telah tiba di tepi gurun. Di sini, saat Su King melambaikan tangannya, badai pasir di depannya bergemuruh dan terpisah ke samping. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, ketika badai pasir terbuka, tempat itu berubah menjadi ngarai, memperlihatkan jalan yang luas. Di luar jalan itu, terlihat pasukan kepala aula keempat bertempur melawan para kultivator kuil bulan merah. Pertempuran itu tragis dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Suara gemuruh dari gurun menyebar dan keanehan ini menarik perhatian orang-orang di luar. Sebagian besar dari mereka langsung menatap ke arah Su King. Para pengikut Master Pil Nine juga menatap ke arah sana. Saat semua mata tertuju padanya, Su King mengangkat tangan kanannya dari celah badai pasir di tepi gurun dan menunjuk ke depan. Racun. Dengan kata-katanya, angin pembatasan racun di sekitarnya tiba-tiba meletus dan menerjang ke depan. Auranya mengerikan dan kabut hitam melahap segalanya. Kemanapun ia lewat, zat-zat anomali akan menjadi padat dan lingkungan sekitar akan menjadi kabur, menimbulkan perasaan distorsi. Tidak ada yang bisa lolos dari pembatasan racun dan itu dengan cepat melumpuhkan pasukan kultivator bulan merah. Dari kejauhan, kabut beracun itu seperti lautan yang menerjang maju, menyebabkan hati setiap orang yang mengamatinya bergetar dan merasakan kengerian. Bahkan tanah pun terkikis dan berubah menjadi hitam pekat. Langit yang berwarna merah darah pun tak mampu menembus kabut beracun dan kehampaan hancur di hadapannya. Setelah Su King mengintegrasikan pembatasan racun ke dalam matanya, ini adalah pertama kalinya kekuatan itu benar-benar terlihat. Su King mengamati semua itu dengan dingin. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya tampak meningkat saat ini. Pengkultivasi ilahi. Seseorang di antara kerumunan itu mengeluarkan teriakan kaget yang disertai gemetar. Di masa lalu, pembatasan racun tidak dapat membedakan teman dari musuh. Begitu dilepaskan, ia akan merusak segala sesuatu dalam jangkauannya. Namun, setelah mengintegrasikannya ke dalam matanya, Su King memperoleh kendali yang jauh lebih besar atas pembatasan racun. Sekarang, saat kabut menyebar, ia dapat secara selektif menargetkan sasaran, meminimalkan dampaknya pada para kultivator pemberontak bulan. Target utamanya adalah para kultivator bulan merah. Teriakan dan jeritan terus bergema dan sejumlah besar kultivator bulan merah mundur ketakutan. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan mengeluarkan tangisan yang memilukan saat tubuh mereka meleleh dengan cepat, berubah menjadi darah yang membasahi tanah. Sebagian besar dari mereka merasakan tubuh mereka membusuk dengan tingkat yang berbeda-beda, menimbulkan rasa sakit yang hebat dan ancaman kematian. Mereka semua merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka melepaskan kekuatan bulan merah untuk melawan.
Hanya sebagian orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi yang mampu mengabaikannya untuk jangka waktu singkat. Tekanan pada kultivator pemberontak bulan berkurang drastis. Ketua Aula keempat segera memerintahkan semua orang untuk langsung menuju gurun. Awalnya, melalui metodenya sendiri, ia merasakan bahwa pewaris dan yang lainnya tidak berada di gurun. Ia tidak ingin melibatkan tempat ini dan ingin pindah untuk bertarung sampai mati dengan para kultivator bulan merah. Selama bertahun-tahun, kelelahan yang dialaminya menjadi sangat hebat. Dia tidak ingin menyerah pada perlawanan yang sia-sia ini, tetapi kenyataan memaksanya untuk merasa pahit. Melihat Su Qing telah keluar dan membuka jalan di gurun, kepala aula keempat menggertakkan giginya dan pasukannya dengan cepat menyerbu. Dia bahkan secara pribadi mengambil tindakan untuk mengulur waktu bagi semua orang. Suara dentuman dan fluktuasi mantra langsung menyebar ke segala arah. Meskipun para kultivator bulan merah terhalang oleh pembatasan racun, para ahli di antara mereka dengan cepat menyebar, secara bersamaan mencegat dan menyerbu masuk. Anak-anak ayam besar di sekitar Su Qing juga bergegas keluar untuk memberikan dukungan. Su Qing memejamkan mata dan mengarahkan tangan kanannya ke luar gurun. Gunung Kaisar Hantu menjadi landasan pembunuhan, keberuntungan D-132 membentuk alur pedang. Begitu Su Qing mengucapkan kata-kata itu, warna dunia berubah dan sekitarnya bergema dengan suara gemuruh. Gunung Kaisar Hantu dan D-132 muncul, memancarkan bayangan sepanjang 10.000 kaki yang mengguncang langit dan bumi, membentuk sebuah panggung eksekusi. Kaisar Hantu menahan penjara besar itu, dan kekuatan keberuntungan berubah menjadi ngarai berlekuk. Platform yang menjulang tinggi itu sangat mengagumkan. Di tengah gempa bumi, platform itu turun ke daratan, berada di belakang para kultivator aula pemberontak bulan, menghalangi jalan para kultivator bulan merah. Keakraban pemandangan ini mengejutkan semua kultivator. Ini sangat familiar. Saat teriakan kaget bergema, kilatan aneh muncul di mata Su Qing. Dao surgawi berubah menjadi pedang dan kutukan ilahi pembatasan racun berubah menjadi ujungnya. Cahaya pagi akan menjadi cahaya pedang. Langit bergejolak dan Mosasaurus meraung, berubah menjadi pedang. Pembatasan racun berkumpul di pedang dari segala arah dan menambahkan kekuatan Dao yang tampaknya mampu menebas Dao. Ini adalah pedang surgawi. Ada juga cahaya dingin dari cahaya pagi yang dapat mematahkan semua teknik dan juga berubah menjadi berbagai mantra. Begitu pedang surgawi itu muncul, terlepas dari apakah itu kultivator dari pemberontak bulan atau bulan merah, perasaan familiar dalam ingatan mereka langsung melonjak. Beberapa orang bahkan sudah mengenali alasannya. Ini adalah platform pembunuh dewa yang muncul di benak kami beberapa waktu lalu. Persis sama, mungkinkah orang yang memamerkan platform pembunuh dewa kala itu adalah orang ini? Suasana di sekitarnya menjadi gempar. Su Qing memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan penampilannya, dan mengungkapkan wujud aslinya yang telah muncul di benak semua makhluk hidup saat itu. Begitu penampilan aslinya terungkap, keterkejutan semua orang langsung meledak. Rasanya seperti petir menyambar pikiran mereka, mengguncang seluruh tubuh mereka. Para kultivator dari aula pemberontak bulan semuanya bersemangat. Saat mereka paling kebingungan, pemandangan platform pembunuh dewa dalam pikiran merekalah yang membangkitkan niat untuk melawan dan membakar wilayah itu dengan percikan harapan mereka. Kini, ketika mereka berada di saat-saat paling putus asa, mereka melihat kembali platform pembunuh dewa dan sosok itu dalam pikiran mereka. Pada saat ini, sosok ini tampak tumpang tindih dengan penggaris. Suaranya masih bergema. Burung gagak emas adalah penghubungnya, dan bulan ungu adalah segelnya. Gagak emas menari dan bulan ungu membentuk tanda rune. Di bawah kendali penyimpanan ilahi, mereka menjadi satu. Mengandung seiring waktu, mengendalikan dan memerintah dengan lentera kehidupan sundial. 5 jam matahari terbentuk di belakang Su Qing. Nyala api lentera kehidupan mengguncang langit malam dan genomon di atasnya berputar cepat saat aura waktu meledak. Tepat saat itu, sudah pukul 12.45 siang. Pada tengah hari di jam matahari, langit dan bumi akan terbelah menjadi satu. Mata Su Qing berbinar saat dia menebas. Pedang surgawi itu turun dari langit seperti tirai besar atau deretan pegunungan, menyebabkan langit diselimuti dan tanah bergetar. Yang ditebasnya bukanlah para kultivator, melainkan dunia. Pedang itu mendarat dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ketika pedang itu bersentuhan dengan alur pedang, ia membelah kehampaan dan menghancurkan kehampaan itu.
Selain mengintimidasi semua orang, hal itu juga sepenuhnya memutus jalan para kultivator bulan merah. Sebuah jurang besar langsung muncul di tanah, menimbulkan badai aura jahat tak berujung yang menyebar ke kedua sisi. Para kultivator bulan merah semuanya terkejut dan tidak punya pilihan selain berhenti. Pada saat ini, penguasa itu tampaknya telah bermanifestasi pada Suking dan dunia bergetar karena kemunculannya. Platform pembunuh dewa yang muncul dalam ingatan semua makhluk hidup saat itu benar-benar ditampilkan di dunia dan di mata para kultivator bulan merah dan ratusan ribu kultivator pemberontak bulan. Hal itu membangkitkan badai besar dalam pikiran mereka. Ia membawa momentum tak terbatas dan niat membunuh yang tak tertandingi saat berdiri di luar gurun. Ketua Aula keempat menatap Suking dengan tatapan dalam. Dia memimpin ratusan ribu kultivator di bawahnya dan memanfaatkan intimidasi yang dibentuk oleh platform pembunuh dewa untuk melangkah ke padang pasir. Adapun para ahli nihilitas di antara kultivator bulan merah, meskipun hati mereka juga terguncang, platform pembunuh dewa yang dibentuk oleh kultivasi Suking hanya terkenal dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat mereka mundur. Karena itu, mereka akan melanjutkan intervensi mereka. Namun, pada saat ini, dari kedalaman gurun, dari arah pegunungan kehidupan pahit, sebuah kekuatan mengerikan muncul. Dalam sekejap, matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul di langit, seolah-olah bintang-bintang telah bergeser. Ada juga sungai waktu yang luas mengalir di langit, membawa serta aura Dao Agung. Itulah energi dari akumulasi jiwa. Secara samar-samar, sepasang mata dapat terlihat di sungai waktu. Mata Putri Mingmei. Dengan tatapan itu, semua ahli bulan merah di luar gurun terkejut dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa mereka berani muncul adalah karena mereka telah mengetahui bahwa putra mahkota dan yang lainnya telah pergi. Namun kini, aura dari akumulasi jiwa ini membuat mereka merasa ngeri. Meskipun mungkin itu tipuan, sebagian besar kultivator bulan merah enggan mengambil risiko, terutama dengan kedatangan bulan merah yang akan segera terjadi. Lagi pula, pemandangan ini setidaknya menunjukkan bahwa masih ada pengaturan pengumpulan jiwa yang tersisa di sini. Oleh karena itu, stabilitas menjadi prioritas utama bagi para ahli di Red Moon. Mundurnya mereka memungkinkan para kultivator aula pemberontak bulan untuk akhirnya melangkah ke padang pasir. Begitu masuk, semua orang menoleh ke arah Suking, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan, dan mereka semua membungkuk dengan hormat. Suking, yang berada di udara, mengamati semua ini. Dengan lambaian tangannya, celah yang terbuka di tengah badai tertutup kembali, menghalangi pandangan para kultivator bulan merah di luar. Setelah melakukan itu, Suking menatap semua orang, sebelum menangkupkan tinjunya ke arah kepala aula keempat, yang wajahnya dipenuhi kelelahan. Salam, senior. Ekspresi kepala aula keempat tampak serius. Ia sama sekali tidak mengabaikan Suking karena perbedaan tingkat kultivasi mereka. Kemudian ia membungkuk dalam-dalam kepada Suking. Terima kasih atas bantuanmu, teman kecil. Suking mengangguk dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, di antara ratusan ribu kultivator yang memasuki gurun, sekelompok ribuan orang menarik perhatian Suking karena sorak-sorai dan tindakan mereka. Sebelumnya, fokus Suking adalah pada kultivator bulan merah, jadi dia tidak mengamati mereka lebih dekat. Sekarang setelah melihat mereka, pakaian orang-orang ini membuat Suking terkejut. Terutama ketika dia melihat tingkah laku wanita di depan. Wanita itu sangat gembira hingga ia setengah berlutut di tanah dan mencium pasir. Ribuan orang di belakangnya juga bertindak dengan cara yang sama. Suking mengedipkan matanya karena terkejut. Tepat ketika perasaan aneh muncul di hatinya, kepala aula keempat berbicara dengan lembut, suaranya penuh emosi. Sahabat kecil, orang-orang ini adalah pengikut guru Pil 9. Pemimpinnya menyebut dirinya seorang rasul yang mendengarkan suara Dao Guru Pil 9 selama 2 bulan. Mereka berkumpul dari berbagai tempat dan sangat bersatu. Mereka tidak ikut denganku dan kami baru bertemu di perjalanan. Tujuan mereka adalah gurun ini. Karena mereka menduga bahwa Master Pil 9 tinggal di sini. Ketika Suking mendengar ini, dia menatap kelompok orang itu. Pada saat itu, kelompok orang ini begitu bersemangat sehingga badai pun tidak mampu meredam diskusi mereka. Ini adalah tanah suci kami. Benar sekali, pil sang guru mengandung angin putih. Ini berarti angin adalah kunci dari pil tersebut. Di seluruh wilayah pemujaan bulan, hanya tempat ini yang memenuhi syarat.
Rasul itu benar. Guru pasti tinggal di sini. Di dunia yang kacau ini, kita harus menemukan guru dan melindunginya di sisinya. Melihat ekspresi fanatik mereka, Su King merasakan sensasi aneh. Terlebih lagi, setelah mengamati dengan saksama dan mempertimbangkan klaim wanita utama yang telah mendengarkan suara Dao selama 2 bulan, Su King menduga bahwa dia mungkin adalah tetangga bertubuh kekar dengan dada telanjang. Begitu saja, semua orang kembali ke pegunungan kehidupan pahit. Ketua Aula keempat dan yang lainnya kembali ke perkemahan yang telah mereka bangun sebelum pergi beristirahat. Adapun kelompok pengikut Master Pil 9, mereka berpisah. Pada hari-hari berikutnya, kelompok orang ini berpencar di pegunungan Bitter Life dan terus mencari serta menyelidiki. Meskipun tidak ada hasil, mereka sangat gigih. Mereka juga membangun tempat perkemahan mereka sendiri dan letaknya tidak jauh dari kota tanah tempat Su King berada. Mereka bahkan membangun sebuah patung di sana. Patung ini tampak persis seperti patung Su King di Aula Pemberontak Bulan. Su King tidak punya pilihan selain memperhatikan mereka. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Baru pada hari patung itu dibangun, dia benar-benar merasa perlu untuk pergi ke sana. Ketika memasuki perkemahan pengikut Pil 9, Su King melihat bahwa ribuan kultivator di sana semuanya memiliki ekspresi gembira. Mereka bahkan membuat peta besar yang menggambarkan seluruh gurun. Ada beberapa area yang ditandai di peta itu. Jelas, itu adalah area yang sudah mereka geledah. Kedatangan Su King langsung menarik perhatian semua orang. Mereka menyambutnya satu persatu. Wanita rasul itu juga menghentikan pekerjaannya dan datang sendiri untuk menyambutnya. Salam, sesama Taois. Mengenakan pakaian olahraga dan berdiri di samping patung Pil 9, dia tampak sangat cakap. Dengan ekspresi serius, dia membungkuk hormat kepada Su King yang sedang menatap patung itu. Su King mengamati patung itu dan melihat bahwa patung itu tampak hidup dan penuh dengan detail, bahkan detail terkecil sekalipun. Ketika mendengar ini, dia menoleh dan pandangannya tertuju pada wanita pemberani ini. Bayangan tetangganya yang bertubuh kekar tak bisa dihindari muncul di benaknya, tetapi ia tak mampu menyatukan keduanya. Karena itu, ia menatap patung itu dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkannya pada wanita tersebut. Saat bintang bulan merah tiba, bukan tidak mungkin kuil bulan merah memasuki gurun. Akan berbahaya untuk meninggalkan pegunungan kehidupan pahit. Kalian tidak perlu keluar dan mencari seperti ini. Ketika wanita pemberani itu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekad. Justru karena alasan inilah kita harus mempercepat pencarian kita. Ini karena guru mungkin juga sedang menghadapi bahaya. Su King ragu-ragu lalu berbicara. Tuan mungkin sangat aman, lagi pula, bahkan jika kau bertemu dengannya, apakah kau akan bisa mengenalinya? Wanita itu tertawa bangga, dan orang-orang di sekitarnya juga ikut tertawa. Saudaraku tahu, kau tidak mengerti. Lagi pula, kau belum pernah melihat guru sebelumnya. Sedangkan aku telah mendengar suara Dao guru selama 2 bulan dan melacaknya berkali-kali, merasakan keagungan, belas kasih, dan aura khasnya, jadi aku hanya perlu melihat sekilas untuk mengenalinya. Saat berbicara, wanita itu melirik Su King.